Hello Technolovers, tragedi yang menimpa pilot PT Associated Mission Aviation atau AMA Air, Kapten Nicholas F. Gosselin, menjadi sorotan nasional dan internasional. Pilot asal Amerika Serikat ini tewas ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata KKB, pimpinan LQ Skobak di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dalam insiden yang terjadi, KKB juga membakar pesawat yang diterbangkan oleh Nicholas. Peristiwa tragis ini bermula ketika Nicholas F. Gosselin menerbangkan pesawat beregistrasi PKRCY dari Bandar Udara Wamena, Kabupaten Jayawijaya, pada Kamis 2 Juli 2026, pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Pesawat kemudian diserang dan dibakar saat mendarat di Bandara Ibdehik, Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Yahukimo, pukul 6.46 waktu Indonesia Timur. Kombes Yusuf Sutaijo, Kasatgas Humas Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menegaskan, kejadiannya benar, namun terkait hal lainnya masih didalami. Hingga Sabtu 4 Juli 2026, sejumlah fakta terkait tragedi ini berhasil dihimpun dan dirangkum detik.com. Insiden terungkap dari rekaman video udara. Kejadian ini pertama kali diketahui melalui rekaman video udara yang diambil oleh pilot maskapai lain yang sedang melintas di atas lokasi kejadian. Dalam video tersebut terlihat pesawat dalam kondisi terbakar di ujung landasan. Sejak menerima informasi dari video yang beredar, kami langsung melakukan investigasi awal serta berkoordinasi dengan pihak maskapai, kata Yusuf. Berdasarkan koordinasi tersebut, pesawat PKRCY melayani rute Wamena-Balingga-Wamena dengan jenis pesawat Pilatus. Dari manifest yang diterima pihak maskapai, hasil konfirmasi sementara membenarkan bahwa insiden kebakaran pesawat memang terjadi. Namun kondisi pilot dan penumpang masih menunggu pengecekan di lokasi, tambah Yusuf. Bandara Ibdehik di ketinggian 2.292 mdpl. Bandara Ibdehik terletak di pegunungan dengan ketinggian 2.297 meter di atas permukaan laut, sehingga akses darat sangat terbatas. Hal ini membuat proses evakuasi jenazah dan penumpang menjadi sangat menantang, terutama karena faktor cuaca yang berubah-ubah di pegunungan Papua. Kombes Yusuf menegaskan peristiwa ini diduga melibatkan KKB, namun dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui olah TKP, pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan saksi sehingga belum dapat disimpulkan secara pasti. Proses evakuasi dan penyelidikan tetap menjadi prioritas utama tim SAR dan aparat keamanan setempat. Pesawat membawa 7 penumpang. Pesawat perintis PKRYC berangkat dari Bandar Udara Wamena pada pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, membawa 7 penumpang selain pilot. Pesawat berangkat membawa 1 pilot dan 7 penumpang. Jelas Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, Kamis 2 Juli 2026. Informasi cuaca dilaporkan dalam kondisi baik sebelum penerbangan, dan tidak ada laporan mengenai situasi keamanan sebelum pesawat mendarat di Bandara Ibdehik pukul 6.46 waktu Indonesia Timur. Hal ini menunjukkan bahwa insiden terjadi secara mendadak dan di luar prediksi pihak maskapai maupun aparat keamanan. Pilot dilaporkan tewas. Setelah pilot melaporkan mendarat, komunikasi dari pos areal bandara terputus. Belakangan, Nicholas F. Gosselin dilaporkan tewas di lokasi. Pihak PT AMA bersama unit penyelenggara Bandar Udara atau UPBU kelas 1 Wamena dan instansi terkait masih mendalami kronologi kejadian. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyampaikan duka cita yang mendalam dan akan terus berkoordinasi dengan operator penerbangan, aparat keamanan, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan terkait, ujar Lukman. Kematian pilot ini menjadi peringatan serius bagi resiko penerbangan perintis di wilayah pegunungan Papua yang syarat medan sulit dan potensi konflik bersenjata. TNI evakuasi jenazah pilot.
Personil Korps TNI HBMA berhasil mengevakuasi jenazah Nicholas F. Gosselin pada Jumat 3 Juli 2026 pagi. Operasi evakuasi juga mencakup penyisiran dan pengerjaan pelaku penembakan serta pembakaran pesawat. Korps TNI HBMA mengevakuasi jenazah pilot PT Alma Air PKRCY Nicholas F. Gosselin. Operasi dilaksanakan secara cepat, terukur, dan terkoordinasi dengan dukungan 2 helikopter Garakal, kata Wakil Panglima Korps TNI HBMA Brigjen TNI Rianto. Operasi melibatkan 10 personil Korps TNI HBMA dengan fokus utama pada evakuasi korban dan pengamanan lokasi, sekaligus memastikan keselamatan masyarakat sekitar Bandara Ibdehik. KKB Elkius Kobak dalam penembakan. Pakogab Wilhan III, Letjen TNI Luki Avianto, mengungkapkan bahwa pesawat diserang dan dibakar oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM atau KKB, pimpinan Elkius Kobak, tepat saat pesawat mendarat di Bandara Balinggama. Pesawat diserang secara brutal oleh TNPB OPM Kodam Yahukimo, pimpinan Elkius Kobak, ujar Luki. Ia mengecam aksi kekerasan tersebut sebagai tindakan yang melanggar nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Menurutnya, KKB sering melakukan aksi kriminal di Papua termasuk intimidasi, perampokan, pembakaran sekolah dan gereja, serta kekerasan terhadap warga sipil. 7. Semua penumpang selamat. Meski pilot tewas, ke-7 penumpang berhasil diamankan dalam kondisi selamat. Mereka adalah Eston Sibolim, Kuenang Sobolim, Tonu Balingga, Elina Sobolim, Ona Sobolim, Lisenia Balingga, dan Feince Amohoso. Terima kasih kepada ketua adat, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan warga setempat yang membantu evakuasi jenazah Kapten Nicholas serta pengamanan penumpang, ujar Luki. Dukungan masyarakat menjadi kunci keberhasilan evakuasi dan keselamatan penumpang. Konteks resiko penerbangan perintis di Papua. Insiden ini menyoroti resiko tinggi penerbangan perintis di Papua, terutama di daerah pegunungan yang sulit dijangkau. Ketinggian Bandara Ibdehik mencapai 2.292 meter di atas permukaan laut, sehingga proses evakuasi tergantung pada akses udara dan kondisi cuaca. Penerbangan perintis ini menjadi vital bagi konektivitas wilayah, transportasi logistik, serta akses medis. Namun insiden penyerangan KKB menegaskan bahwa keselamatan pilot dan penumpang tetap terancam, serta memerlukan langkah mitigasi resiko yang lebih serius. Analisis profesional dan mitigasi. Pakar keamanan dan penerbangan menekankan bahwa operasi udara di Papua sangat rawan, terutama di wilayah pegunungan dengan akses terbatas. Serangan terhadap pesawat sipil oleh kelompok bersenjata menimbulkan resiko ganda. Keselamatan penerbangan dan keselamatan masyarakat lokal, evakuasi jenazah dan TNI dan pengamanan penumpang menekankan pentingnya koordinasi cepat antar instansi, termasuk aparat keamanan, pemerintah daerah, dan operator penerbangan. Selain itu, keterlibatan tokoh adat dan warga lokal menjadi faktor penting untuk keberhasilan misi kemanusiaan. Dampak sosial dan politik. Tragedi ini menimbulkan sorotan internasional karena pilot korban merupakan warga Amerika Serikat. Hal ini menambah dimensi diplomatik pada insiden tersebut. Pemerintah Indonesia dan pihak terkait harus memastikan keamanan penerbangan perintis tetap terjaga, sekaligus menindak tegas kelompok kriminal bersenjata yang menimbulkan ancaman serius bagi masyarakat dan pilot sipil. Kasus ini juga menjadi peringatan bagi maskapai penerbangan perintis agar meningkatkan protokol keamanan, melakukan perencanaan risiko lebih matang, dan menjalin koordinasi dengan aparat keamanan serta masyarakat setempat. Tragedi pilot PT Alma Air Nicholas F. Gosselin menjadi pengingat penting bagi resiko penerbangan sipil di Papua. Meskipun pilot tewas, keselamatan penumpang terjaga berkat koordinasi cepat TNI dan masyarakat lokal. Insiden ini menyoroti kebutuhan mitigasi resiko penerbangan di wilayah terpencil, pentingnya keamanan lapangan, serta kesiapan aparat untuk menghadapi ancaman kelompok bersenjata. Selain itu, kejadian ini menjadi perhatian internasional, mengingat pilot korban merupakan warga asing. Kedepan, langkah-langkah strategis koordinasi dan mitigasi resiko menjadi kunci agar tragedi serupa tidak terulang, sekaligus menjaga keamanan penerbangan sipil,
perlindungan masyarakat, dan stabilitas wilayah Papua.